nasional Indonesia merupakan ornamen yang sangat penting bagi keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah menjadi kewajiban Tentara Nasional Indonesia senantiasa selalu dalam kondisi siap siaga 24 jam sejak negeri ini dinyatakan merdeka. Proklamasi dikumandangkan, tidak ada lagi tekanan dari bangsa asing manapun, sebab kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketika negeri ini masuk fase abad reformasi, sesuai kutipan yang dilansir dari laman Puspen TNI bahwa dalam bidang reformasi internal TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik di masa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain: pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI abad 21. Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI abad 21. Ketiga, pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI mulai 1 April 1999 sebagai transformasi awal. Keempat, penghapusan kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. Kelima, penghapusan Wansos-Polsus dan Wansos-Polda, Wansos-Polda tingkat 1. Keenam, penyusutan jumlah anggota FTNI Polri di DPR RI dan DPRD 1 dan 2 dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik. Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis day-to-day politik. Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada. Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam pemilu. Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT, keluarga besar TNI. Ke-11, revisi doktrin TNI disesuaikan dengan reformasi dan peran ABRI abad 21. Ke-12, perubahan staf Sospol menjadi staf Komsos. Ke-13, perubahan kepala staf sosial politik Kasospol menjadi kepala staf teritorial Kaster. Ke-14, penghapusan Sospoldam, Babin, Kardam, Sospol Rem dan Sospol Dim. Ke-15, likuidasi staf Sawan ABRI, staf Kamtipmas ABRI dan Babinkar ABRI. Ke-16, penerapan akuntabilitas publik terhadap yayasan-yayasan milik TNI, badan usaha militer. Ke-17, likuidasi organisasi wakil Panglima TNI. Ke-18, penghapusan Bakor Stanas dan Bakor Stanasda. Ke-19, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan. Ke-20, penghapusan posko kewaspadaan. Ke-21, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. Ke-22, likuidasi organisasi Kaster TNI. Ke-23, likuidasi staf komunikasi sosial Komsos TNI sesuai skep Panglima TNI nomor 21/6 Romawi 2005. Ke-24, berlakunya doktrin TNI Tridharma Eka Karma Tridek menggantikan Catur Dharma Eka Karma Cardek sesuai keputusan Panglima nomor Kep-2-1-2007 tanggal 12 Januari 2007. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara. Nasional Indonesia siap
Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Tentara tetap kuat, semakin kompak, hebat, tetap patuh dan setia menjadi benteng NKRI dan benteng Pancasila terhormat mendunia. Bravo TNI. Ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diresmikan lahir tanggal 5 Oktober tahun 1945, menurut sejarah yang tercatat bahwa Kapten Suwandi memimpin latihan begitu gencar dan keras untuk bertempur menghadapi sekutu pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sedangkan markas artileri diresmikan oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo pada tanggal 4 Desember tahun 1945 dan Komandan Artileri pertama dijabat Letnan Kolonel RM Pratikno Suyo Sumarno, yang kemudian Komandan Diklat TNI Angkatan Darat menetapkan bahwa setiap tanggal 4 Desember diperingati sebagai Hari Artileri Nasional. Dalam TNI Angkatan Darat, artileri meliputi artileri pertahanan udara Arhanud dan artileri medan Armet. Arhanud terdiri dari meriam dan peluru kendali anti pesawat udara, sedangkan Armet terdiri dari meriam, howitzer, mortir berat dan roket. Artileri TNI Angkatan Darat sudah ada sejak tanggal 14 Desember tahun 1945. Pasukan militer harus memiliki artileri saat menjalankan misi, terutama dalam pertempuran skala kecil maupun besar. Artileri termasuk mempunyai tugas berat untuk menjaga, menyelamatkan negara dari serangan musuh yang ditimbulkan dari dalam maupun pihak asing. Secara universal artileri memiliki 3 arti, yaitu 1. Senjata untuk melontarkan proyektil, 2. Pasukan tentara yang bersenjata berat, 3. Ilmu tentang mempergunakan senjata. Pasukan artileri menjadi andalan bagi satuan-satuan tempur di seluruh dunia termasuk Korps Marinir. Daya artileri dijadikan faktor penentu dan dominan yang akan dianggarkan oleh musuh. Sedangkan cikal bakal sejarah artileri di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Di masa itu bangsa Belanda melatih beberapa pemuda untuk mengoperasikan artileri, yang kemudian menjadi bekal para pemuda Indonesia untuk mengoperasikan senjata berat, dan mereka yang mendapat pelatihan, antara lain, Suryo Santoso, Mehmet Rahman Ali Suwardi, Sadikin, Urip Sumoharjo, Raden Askari, RM Pratikno Suryo Sumarno, Chua Siompik, Girot Wuntu, Rudi Pringadi, Abdullah, J. Minggu, Aminin, dan TB Simatupang. Dan menjadi catatan khusus dalam situs resmi Universitas Krisnadwipayana dijelaskan bahwa artileri merupakan persenjataan darat paling mematikan dan efektif dalam Perang Napoleon, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada 1944, Yosef Stalin mengatakan dalam sebuah pidato, artileri merupakan Tuhan perang, perwira artileri paling terkenal dalam sejarah Napoleon. Aku mau jadi tentara, itulah yang pernah menjadi cita-cita di masa lalu Haji Muhammad Yosutomo. Tapi takdir Tuhan menentukan lain, ternyata pilihan terbaik menjadi pengusaha. Namun disiplin tetap seperti tentara, setiap pekerjaan segera dilaksanakan, pantang ditunda, dilarang terlambat, serba tepat waktu, pikir kerja sukses. Maka menjadi pantas jika Haji Muhammad Yosutomo bersandang pengusaha sukses. Komando latihan pertempuran, di sini para rider dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya Sabta Marga pedoman kita. Hutan rawa laut ditempa, itulah sahabat kita.
kasih.